Oke. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam sekali kita tidak Bertemu. bersua. Bersua. Oke. Bersua bertemu apa bedanya? Bertemu aja. Bisa ngomongin enak ya. Oke. Ada Mas Armas. Ya. Ada Gus. Gus Alto, stop. Gustop. Panggilannya Stop. Gus Stop. Gustop paling top. Top paling top. Oke. Top pengaruh top. Yang akan memberikan pencerahan malam ini. Betul. Pada malam hari ini ya Pada pencerahan pemuda jalur pemudi. Pemuda emang saya mencari jati diri. pemuda ya, siap. Pemuda itu mudah tersesat seperti saya ini Gus. Jadi Pemuda. pemuda seperti saya ini toh mudah sekali untuk tersesat gitu. Jadi Tersesat. tersesat ke jalan yang tidak benar gitu Gus. Perlu didampingi ya. Betul. Jadi ya pada malam hari ini mohon pencerahannya gitu nanti Gus, mohon arahnya, petunjuknya gitu supaya saya ini yang di usia-usia yang seperti ini tuh tidak Berapa usianya sih? Ini alhamdulillah sih masih dua-dua, Ya, dua-dua. alhamdulillah. Kalau Gustaf ini berapa ini? 23. Oh 23, masya Allah. 23 plus. Oh kakak tiga saya dong berarti dong. 23 tambah 10 ya. Kalau Mas Pak Ade gimana? Aku 50. Oh alhamdulillah. Masih sehat walafiat Pak Ade. Amin, alhamdulillah. Iya. Berkat ini loh. Gustaf, Ah, betul. Gustaf. Masa 50 enggak ditambahi gitu. Ditambahi. Gustaf nih barengan. Gustaf. Iya, alhamdulillah. Tambahi. Yang penting sehat walafiat ya. Gustaf juga ini alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Malam hari ini kita topiknya apa Pak? Kita mau bahas apa nih? Ya, topiknya mengulas dirimu. Oh mau jadi. Oke. Mengulas dirimu Ya. aja. Oke, Gustaf ya. Ya, Oke, siap. ditatar. Ditatar. Oke. Ben enggak labil. Oh gitu. Oke, siap. Kalau saya labil ekonomi dari zaman dulu. Udah mikir kayak harga beras piro, harga minyak berapa, harga bensin Tapi berapa. sekarang Mas Ade fluktuatifnya ke atas ya. Amin. Amin. Ada yang di TikTok itu ada bulan Juni, bulan akan Agustus. Itu beliau yang ada di Solo itu. Akan begini nanti. Selalu menaik ke atas ya. Oke. Amin. Gitu kalau begitu. Nanti kita kena sensor lagi. Oke. Yang kata orang di Solo itu loh. Oh pria Solo itu. Oh iya. Legend. Oh, iya. Nanti kalau misalnya saya dipanggil nanti saya bilang Pak Ade. Saya pernah mimpi ketemu beliau. Oh gitu. Mimpi. Artinya apa itu? Ya, artinya- Suka. Ini di luar ini ya. Iya. Tafsir mimpi jika ketemu Presiden. seseorang ya, whatever itu. Mau presiden, mau artis, mau Iya. apa sih artinya? Artinya, ya, apa kita otak kita lagi di situ atau akan ada sesuatu atau Ya artinya kita nyambung Nyambung. sama yang kita impikan. Oh gitu. yang diinginkan. Ya. Yang diinginkan. Artinya kalau kita mimpi ketemu seseorang, itu yang mimpi asli ya, bukan bunga tidur, yang ada pesannya, itu berarti antar roh itu ketemu Oh Wih. gitu. di alam mimpi. Bener itu. Iya. Jadi itu kata orang gini. Kalau kita mimpi itu ingat mimpi itu, Itu Ya. asli itu. itu asli. Kan ada cirinya kalau bunga tidur sama yang asli itu, kalau bunga tidur itu nggak ada pesannya, cuma ketemu aja, nggak ada pesan yang disampaikan. Kalau asli itu ada pesan, Kalau asli ada pesannya. ada pesannya. Oh gitu. Oh, Ada messenger yang bisa pesan, Ya. bisa tersirat ya. ya ada yang berupa Berarti, sanepan, ada yang langsung, ada juga. berarti kalau misalnya di dalam mimpi itu orang-orang itu juga berkomunikasi gitu juga ya Gus ya? Antar ruh tapi Oh itu. antar ruh ya Antar berarti. ruh. Antar ruh. Oh, berarti ibaratnya apa namanya itu kita WA-WA-an tapi versi alam gaib itu ya. Nyambung. Nyambung gitu ya. Nyambung. Lah makanya itu Oh, iya. kalau orang mimpi yang kita impikan itu berarti kita nyambung sama orang itu. Gitu. Gitu. Berarti nyambung. Iya. Oke. Bab mimpi ditutup. Oh, Bab Mimi itu. Oke, Nanti. sekarang kita bahas Berarti selain Anas. Oke. Mungkin malam ini mau bicara soal apa ya? Oh iya, Asmara deh. Iya. Asmara wes
sesuai dengan Oke. umur ya kan. Monggo. Saya cukup berpengalaman. Oh gitu, udah berpengalaman ya. Ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Udah sama sepupunya berarti. Ya. Udah nikah berarti sudah berpengalaman. Oh gitu. Nah. Alhamdulillah. Jadi bisa belajar banyak hal dari Ya. ya Gus, menjadikan ya, Gus. Oke Gus, jadi gini Gus, mau izin Gus. Jadi sebelumnya kan saya mau tanya ini Gus terkait bab jodoh gitu Gus. Ya. Ini kan Jodoh. Iya, seumur umur saya gitu kan banyak gitu yang tanya-tanya soal jodoh-jodoh gitu kan. Apalagi di usia 22 mau menginjak 23, 24, 25 gitu ya kan. 26, 26. Sampai 100 dong. Iya. Jadi gimana sih Gus? Ini pertanyaan saya Gus. Gimana sih Gus caranya biar kita itu dapat jodoh yang kita inginkan namun tetap berpedoman dengan ajaran agama tanpa menyimpang gitu Gus. Kalau anak-anak zaman sekarang kalau di usia saya Gus ya, itu kan seringnya kan menganggap jodoh itu melalui pacaran gitu Gus. Sedangkan dalam agama Islam itu kan dilarang gitu Gus berpacaran. Ya, nah itu kita itu cara menjemputnya itu gimana? Ada yang bilang dari teman saya itu bilangnya itu ta'aruf dulu. Cuman kalau ta'aruf itu gimana sih Gus? Terkait apa namanya itu langkah-langkahnya itu gimana? Mungkin bisa diberikan pencerahan gitu Gus biar saya yang apa namanya orang awam ini bisa paham gitu, bisa diluruskan biar nggak tersesat ke jalan yang sesat. Nah, ya. Monggo pencerahannya Gus. Mohon izin Gus. Monggo. Ya. Ta'aruf itu kan dari kata kita saling mengenal. Oh iya. Ya. Perkenalan seperti itu. Kenalan. Jadi artinya dari ta'aruf itu kita mengorek betul calon teman hidup kita, dikorek sifat-sifatnya. Oh ini aslinya bagaimana tuh orang ini, karakternya bagaimana tuh, kedepannya agar kita nggak keblondrok. Oh gitu. Gitu. Maka ta'aruf itu tujuannya agar kita nggak keblondrok. Orang pacaran itu belum tentu ta'aruf. Kadang orang pacaran itu hanya ingin asik-asik aja lah, misalnya ingin merasakan kenikmatan ya, yang sifatnya dosa. Ada yang sifatnya status, punya pacar ya. Ini buat Tapi nggak ngorek apa, nggak ingin kenal yang lebih deep ya, lebih dalam. Oke. Kalau ta'aruf itu mengenal calon pasangan yang lebih dalam lagi, sampai karakternya, sampai sifat-sifat aslinya, tingkah lakunya bagaimana, bisa nggak orang ini diajak susah, diajak prihatin, bisa nggak. Tuh, ketika dia punya apa namanya rezeki lebih, dia takabur atau enggak, kita tahu. Sehingga kalau kita udah tahu, kita udah bisa memastikan, oh ini plus minusnya saya siap. Gitu. Oh plusnya ini, minusnya ini, oke, saya sanggup. Gitu. Ketika nggak tahu minusnya karena nggak ta'aruf, maka kita nggak tahu juga ketika udah nikah, oh di tengah perjalanan ternyata minusnya seperti ini. Wah, kecewa berat. berat ya. Dia seolah-olah kayak dirugikan kan, karena nggak siap itu. Tuh. Oke. Kalau kita ta'aruf pengennya calon istri yang nggak ada minusnya, nggak mungkin. Ya toh? Ya. Kita nggak bakal nikah kan? Kalau orang nggak punya minus, kita nggak bakal nikah. Kecuali Sayyidina Rasulullah pastinya istri-istri beliau nggak ada minusnya, yang minusnya dikit banget. Oke, seperti itu. Ada lagi? Oh, ada lagi Gus. Jadi alhamdulillah tadi kan ta'aruf ya Gus ya. Nah, kalau untuk tata cara ta'aruf itu gimana sih Gus? Mungkin bisa agak dijelasin dikit gimana? Oke. Tata ta'aruf. Untuk tata cara ta'aruf, sebenarnya ta'aruf itu kan kita untuk mengenal ya, Mas Adi ya. Ta'aruf itu, ya betul kan. Kita minta ke siapa sih ta'aruf? Siapa aja bisa. Orang tua, kakak. Ta'aruf itu orangnya langsung justru malah. Oh gitu. Misalnya Ditembungi langsung gitu. Misalnya dia ya. Terus cariin dong, gitu. Bisa gitu. Apa orang tua, ini ada si A, ada si B atau siapa gitu. Iya, langsung aja gini. Semua ada, kita punya
Si A. Si bunga. Suka. Anggap aja melati. Nah, kita Melati itu Sama. namanya bunga. ya. Melati mawar gitu ya. Kang Anas suka sama Bunga. bunga. Oke. Udah. Kang Anas deketi Malah bunga. orangnya langsung. Orangnya langsung deketi. Ya, ini ada, makanya tadi ada kiat-kiatnya itu, caranya. Deketi langsung, komunikasi. Intinya ta'aruf ini lebih ke komunikasi, Oh gitu. bukan ke fisik. Bukan ke fisik. Iya, tapi ke komunikasi. Tapi itu sorry ya Gus ya, itu nggak nggak kayak pacaran gitu bukan? Beda, Ya? kalau pacaran gak bebas. Oh gitu. Kadang juga fisik, kadang juga dia sensasi, kenikmatan yang sifatnya dosa. Ya. Kalau ta'aruf itu sebatas di komunikasi yang lebih dalam, yang lebih intens, yang di situ tujuannya yaitu lebih mengenal lebih dekat, lah ya. Oh gitu. Bukan fisiknya yang dekat, tapi mengenal lebih dekat karakternya, pribadinya, akhlaknya, plus minusnya tadi ya. Oh gitu. Itu ta'aruf. Salah. Dan ta'aruf itu kita ingin tahu juga orangnya seperti apa dari teman-temannya juga, dari pergaulannya, ya, dari basicnya. Kita seperti intel gitu loh. Oh intelijen Ya, intelijen. Nah, Oke. Kalau boleh tahu Gustaf dulu itu taruh juga ya Gus ya. Oh iya dong. Oh iya. Iya ya. ya, Wow, saya Masya tahu Allah. lah. Mungkin bisa di spill chatnya gimana Gus? Chatnya. Tapi itu kan ta'aruf itu kan zaman sekarang masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Tapi kan kayak 50-50 sama antara apa itu? Asmara, pacaran. Ya. Apa? Jalan suka ke apa? Jalan Soko Oh. Kulino. Nah, Ya. itu Apa ya? Ono ning tresno jalanan sekolah kuliner. Nah. Betul. Ujuk-ujuk seneng bagi pacaran, bagi nikah. Rata-rata kan Rata-rata seperti itu. hampir lah, Iya. walaupun banyak juga yang tak. Itu banyak itu yang seumuran sama saya kayak gitu. Nah, Bedanya ribun gini. niku. Kalau di pacaran itu ada tali yang mengikat. Oh gitu. Artinya kalau kita punya pacar nih, bunga tadi ya. Kang Anas punya pacar bunga. Udah. Itu ada apa namanya? Hal yang mengikat. Bunga ketika dia hubungan pacaran dengan orang lain, otomatis Kang Anas cemburu. Otomatis Kang Anas gak suka. Dan bisa, maka ada namanya putus dalam pacaran. Oh gitu. Nah, kita putus, artinya kita udah nggak ada ikatan lagi, ikatan yang mengikat. Maka dalam pacaran juga ada kesetiaan juga. Artinya kalau orang udah punya pacar satu, ya udah harus setia, karena ikatan seperti itu. Kalau ta'aruf nggak ada ikatan, malah cukup kita mengenal aja, nggak ada ikatan. Selama dia kemudian, maka di dalam ta'aruf nggak ada kata-kata putus. Kita ta'arufan, tiba-tiba ngomong kita putus, ya malah nggak cocok, nggak match. Kalau orang apa namanya tadi yang ditanya oleh Mas Ade tadi, Pacaran, kenal, terus pacaran. nah prosesnya itu ya. Terus ada yang orang bilang gini, Iya. oh ya aku pacaran dulu dong, biar tahu dia setia apa enggak, kan gitu. Oh gitu. Sedangkan ini dari yang lo ketahui ya Pak di dan juga Gustaf. Sedangkan ketika orang pacaran itu biasanya itu macam-macam gitu. Ada masih pacaran, aku selingkuh dulu deh. Ya. Mumpung masih pacaran. Jadi gitu. sebagai ladang permainan gitu. Nah, Nah itu gimana cara menyakipinya gitu? Kan bertolak belakang sama ta'aruf kan. Betul. Gitu. Nah, saling bertolak belakang. Menurut Mas Top gimana? Ya. Jadi ngomong gini. Baik ini. Sebenarnya ya soal maksiat ya, maksiat itu sebenarnya tidak terikat dia mau jomblo bisa maksiat, dia mau pacaran juga bisa maksiat, udah menikah pun juga bisa maksiat. Kalau orangnya pengen maksiat. Sebenarnya maksiat itu perihal tentang kita nggak bisa mengendalikan nafsu kita, gitu. Sebenarnya itu artinya apa? Mungkin dalam pernikahan kecenderungan untuk maksiat lebih sedikit. Karena apa? Karena kita mungkin kan banyak hal di situ. Mungkin dari dorongan nafsu sudah terlampiaskan oleh istri.
Jadi artinya kita agak begitu condong ke maksiat seperti itu. Tapi artinya apa? Di dalam ta'aruf itu ajaran Islam yang sesungguhnya, yang di situ orang itu jarang ta'aruf. Rata-rata orang ya itu kalau nggak langsung nikah cepet-cepet gitu, dia takut maksiat ya, takut cepet-cepet langsung nikah atau dia pacaran. Maka ta'aruf itu pilihan yang di tengah-tengah. Artinya apa? Artinya kalau orang cepat-cepat pacaran niatnya bagus agar takut kalau lama-lama kita hubungan takutnya nanti bisa kebablasan. Nah, akhirnya cepat-cepat nggak bagus juga meskipun niatnya bagus. Karena apa? Karena kita belum kenal orangnya ini bagaimana ya. Ternyata ketika nikah tahu sifatnya, nah kacau kan. Wah ternyata saya keblondro nih beli ini ada saya nggak siap ini, ternyata ini wah saya ini orangnya nggak sabaran lah, orangnya seperti itu, jengkelin ya, akhirnya nggak cocok kan, akhirnya di pertengahan. Oh iya, jadi lebih baik itu pacaran dorongannya dosa. Nah gitu ya, mentang-mentang udah ada ikatan bebas kan akhirnya itu. Gitu. Itu milikku, wah padahal kan bukan miliknya sebenarnya. Tapi ada ikatan, maka di dalam pacaran itu ambigu, ada ambiguitas. Di lain sisi ya agak jelas ambiguitasnya gini, di lain sisi ada ikatan ya sehingga dia bisa merasa memiliki sehingga bebas itu. Di lain sisi ikatannya itu tidak kuat, artinya tidak sah menurut agama itu. Jadi lebih baik itu milih pasangan itu lambat namun tepat daripada cepat namun tak tepat. Betul. Oh gitu. Cerdas. Kesimpulannya gitu kan. Kesimpulannya kayak gitu ya. Kesimpulannya apa? Lebih baik cepat namun tepat daripada lambat. Kebalik ya. Lebih baik lambat namun tepat daripada cepat namun tak tepat. Itu kalau misal mau cari pasangan. Gitu. Itu kesimpulan dari Gustav. Ya. Oke. Ya. Ada lagi asmara tadi, asmara. Ada asmara lagi nih. Asmara itu apa? Asmara kacau kalau bahasa Asmara itu kita nggak bisa buat-buat. Oh gitu. Rahasianya itu. Cinta itu nggak bisa dibuat-buat. Kalau orang udah cinta, pandangan pertama langsung cinta. Ya, kalau nggak cinta, mau pandangan 1000 kali pun ya nggak cinta. Kalau itu cinta. Ya, kalau pertimbangan cinta itu asmara. Karena apa? Asmara itu seperti halnya titipan, entah itu titipannya ujian atau gimana nggak tahu ya. Ya ditancapkan seperti panah ke dalam hati. Oke. Asmara. Itu asmara ya. Oke. Ya kalau cinta tadi apa Gus? Kalau cinta tadi apa? Kalau cinta itu sesuatu yang kita sendiri nggak berdaya. Itu cinta. Nggak berdaya. Kita kalau udah cinta, yaudah kita nggak tahu sebabnya apa. Padahal banyak wanita cantik. Kenapa yang cinta satu orang? Kan aneh. Gitu? Dan nggak rasional. Gitu. Nggak rasionalnya gini. Orangnya itu katakanlah nggak pernah berbuat baik sama saya, gitu. Kalau orang berbuat baik, kita cinta, kita suka, rasional. Cinta enggak. Orangnya itu loh, nggak pernah berbuat baik, nggak pernah ngasih kontribusi. Temu pertama ini cinta, kan nggak masuk akal, ya enggak? Nggak rasional loh. Nah itu cinta. Maka cinta itu bukan di otak tapi di hati. Ya, di otak itu rasional ya. Ada sebab akibat, ada hukum klausualitas. Cinta nggak ada hukum klausualitas itu. Fisika kuantum itu masuknya. Tapi kalau ngomong kayak gini tuh, kita dikasih Allah pagi, hidup, masih bisa bernapas, masih bisa bangun pagi, guyan-guyan, masih bisa ngerokok ya, bisa ngerokok, ngopi. Itu surga di dalam dunia ya. Surga di dalam dunia. Bisa makan, bisa dolan, bisa mandi, bisa sarapan ya kan. Tapi kita masih kadang mengkhianati cintanya gitu loh. Nah, ini penting sekali. Gimana itu Gustav cara jadi cinta itu gini. Jangan sekali-kali mengkhianati cinta.
itu kamu sama saja mengkhianati diri sendiri, membohongi diri sendiri. Kalau kamu cinta sama seorang wanita, akui saja cinta, jangan munafik. Jadi kita harus itu diakui terang-terangan aja. Iya. Aku cinta sama kamu. Iya gitu aja, diakui, jangan munafik. Dan full ini ya, Iya, full apa namanya, belak-belakan aja. ya dibilang aja, nggak usah disembunyiin. Kalau munafik justru akan blunder bagi diri sendiri. Oke. Itu karena apa? Cinta itu dalam hati, kita yang merasakan, tapi kita yang menolaknya, kita yang tidak mengakui. Nah, Oke, izin Gus. Nih, kalau misalkan tadi kan jenengan kan bilang soal kalau cinta itu harus diucapkan dengan belak-belakan gitu. Iya. Sedangkan saya itu juga pernah dengar kalimat Gus, bahwasanya kalau mencintai seseorang itu lebih baik dalam diam gitu. Nah, itu mencintai dalam diam itu maksudnya gimana nih Gus? Mencintai dalam diam. Sedangkan di sisi lain itu ada orang yang bilang kalau mau cinta itu ya lebih baik diungkapkan. Seperti jenengan tadi Gus, kalau misalnya mau cinta ya diucapin aja gitu, bilang sama orangnya langsung belak-belakan. Tapi di sisi lain ada yang bilang juga kalau mencintai itu harus dalam diam. Misalnya lewat doa, kita berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa, sama Allah gitu kan. Ya Allah, misalkan dia adalah jodohku, maka dekatkanlah. Jika tidak, maka cek lagi. Ya gitu Gus. Jadi mohon pencerahannya Gus, itu gimana Gus? Ya. Jadi gini ya. Kalau orang sudah cinta ya, kemudian dia dalam diamnya itu pasti diamnya terpengaruhi oleh rasionalitas. Itu artinya apa? Ketika dia ingin mengungkapkan, ingin membuktikan, ya dia kayak terbatasi oleh keadaan sebetulnya. Ya, contohnya umpama ada orang yang permisi ya, dia artinya beda background. Yeah. Nah, beda background, beda status. Dia mau mengatakan nggak berani, maka dia diam. Atau memang sebelumnya dia nggak akrab. Ya, itu kan juga bagian dari situasi dan kondisi. Maka dia diam. Tapi sebenarnya kalau orang cinta itu diam, dia nggak gentle. Nggak gentle ya. Nggak gentle. Cinta itu diungkapkan dan dilakukan itu lega. Iya. Kalau udah diungkapkan lega. Oke. Kalau nggak diungkapkan, mendem terus. Nah, iya kalau nggak kesampaian, justru itu malah blunder. Bikin sakit hati sendiri. Bikin sakit hati sendiri. Wow. Tahu-tahu dia stres ya, tahu-tahu dari jembatan bunuh diri. Jembatan. Nah, tahu-tahu nyemplung. Oh gitu. Nah. Tapi banyak sih kasus kayak gitu, Iya. kayak gitu. Oke. Terutama itu yang kemarin itu. Kalau ditolak bagaimana? Nasib. Justru itu udah rekam nih. Marakas. Bunga ya. Ditolak. Berarti nasib berarti ya Gus ya. Kalau kayak gitu ya Gus. Atau kita harus masak lagi Gus. Boleh meneh atau unek-unek kalau atau gimana? Iya. Apa kita yang menerima nasib dan bertawakal atau mencoba nembungi langsung ke orang tuanya gitu Gus gimana? Ya. Nah gini ya. Kalau orang mencintai kemudian ada penolakan ya ada, cinta dibiarin aja. Mama dia masih mencintai, istilah apa ya? Pasrah gitulah. Tapi pasrahnya dalam hati. Aku rela mencintai meskipun dia tidak mencintai. Waduh. Seperti itu. Dan cinta ini jangan sampai mandek ke wanita itu. Dia harus tahu sebab musababnya kenapa dia bisa mencintai. Ya, ini penting. Kenapa? Awak cinta sama orang itu ya. Sebenarnya hakikat cinta itu siapa yang ngasih? Siapa yang
membangun cinta itu dalam hati, ya kan? Yaitu Sang Maha Cinta, Al-Wadud. Bisa jadi cinta itu cobaan, bisa jadi ujian, bisa jadi anugerah. Kalau penolakan itu pasti ujian. Ya, Mas Ade gitu. Sebenarnya lebih pengalaman. Kalau penolakan itu ujian. Nah, penolakan ujian. Kalau kesampaian anugerah. Tapi baik ujian maupun anugerah sebenarnya sama-sama dari Allah. Al-Wadud. Zat yang Maha mencintai. Tapi kalau ujian masih dari media. Oke. Masih dari media. Remedi nggak bisa mal remedi benar. Oke. Remedi terakhir cari jembatan. Iya. Oke. Berarti nyari jembatan itu bukan solusi ya. Bukan solusi. Nah, jadi cari lagi masih banyak lah. Dan gini, ada lagi. Cinta sesama manusia, ketika kita loskan, ketika kita pasrahkan, artinya kita pasrah, nggak memaksa gitu kan. Wis apa aku cinta, apa aku menderita, apa gagal cinta aku menderita, apa kan pasrah. Iya. Nah, pasrahnya dalam hati, artinya ya Allah aku ridho, aku seneng bedena, aku cinta bedena. Udah maksa berapa ya? Sampai tetap nompo. Oke. Kita pasrahkan kepada Allah. Lama-lama cinta itu akan hilang. Karena apa? Tidak ada cinta yang abadi kecuali kepada Allah. Wow. Cinta, maka ada nama cinta, ada namanya cinta hakiki. Cinta hakiki kepada Allah. Hanya kepada Allah. Kalau cinta biasa itu kita nggak ketemu berapa tahun, 10 tahun lah udah hilang. Ada penggantinya. Ada pengganti cinta yang lain. Masuk. Nah, itu. Nggak ada yang abadi. Ya. Itu. Masuk. Masuk Mas. Oke, masuk. Bisa. Jadi aman. Mau cinta kesampaian, mau hilang dewe cintane. Oke, siap. Ada lagi ya. Ada lagi. Bunga nggak ada, melati ada. Ya. Melati nggak ada, mawar ada. Semuanya indah. Semuanya indah. Oke, gitu. Baik. Tapi kalau kita itu mau mengetahui kalau orang ini tuh baik atau enggak itu gimana gitu, Mas? Misalkan kita tadi yang soal tadi harus mau mengetahui karakter taaruf tadi gitu. Apakah kita itu harus tanya sama temennya, harus sama atau mungkin tanya tetangga. Kalau misal tanya sama orangnya langsung atau sama orang tuanya kan kemungkinan besar bisa dimanipulasi gitu ya Gus ya. Oh ini anakku anak orang baik gitu, contohnya dari orang tua. Kalau misal dari temannya kan ya mungkin ada beberapa gitu kan. Tapi kalau teman juga kan bisa mengerti gitu kan orangnya gimana. Lo gimana gitu bagi Orang yang pengen tahu dia seperti apa, lihat orang terdekatnya. Nah itu. Iya. Itu pengen tahu sebenarnya. Preman pasti dekatnya dengan preman. Betul. Ya ada. Ya kali sama bidadari. Nah. Ya, Amit Sewu pelacur dekatnya dengan pelacur. Betul. Yaitu ustadzah dekatnya dengan ustadzah. Ya kan? Ya. Itu. Hukum malam itu. Hukum malam. Dengan sendirinya orang itu akan mendekati apa yang sefrekuensi. Itu kalau apa namanya ilmu dalam gelombang itu ya. Ya, itu ada fisikanya itu. Jadi harus mengerti juga terkait teman. Kalau agamanya gimana, Gus? Terkait juga itu termasuk lingkungan termasuk juga. Oke. Artinya apa? Dia seperti apa temannya yang dekat ya? Agamanya seperti apa? Oh, orangnya juga temannya longgar. Oh, berarti dia juga longgar. Dan orang nggak akan nyaman dekat dengan yang tidak se-circle, yang tidak se-frekuensi, nggak akan nyaman. Maka nggak akan mungkin dekat. Itu. Oke. Tapi kalau misalnya gini Gus, aku udah deket sama seseorang, udah coba kenalan sama orang tuanya gitu. Cuman dari tiba-tiba nih, misalkan nama-nama dia dari orang tua gitu nggak merestui, itu baiknya gimana? Apakah kita akan tetap memaksa atau kita ngikut orang tua gitu guys yang tidak merestui? Iya, misalkan tidak merestui kalau kamu sama orang ini dan orang tua itu punya pilihan lain, sedangkan kita itu tidak cocok dengan pilihan sama orang tua kita gitu. Itu gimana kita menyikapinya itu, Gus? Artinya dijodohkan. Iya, betul sekali. Dijodohkan, kita nggak mau atau nggak cocok. Sedangkan kalau misal kita milih sendiri, orang tua nggak cocok, setuju. Kan saling bertolak belakang gitu kan, Gus.
Nah itu gimana caranya Gus biar sama-sama apa namanya itu bisa searah gitu Gus, biar sama-sama nyaman gitu untuk depannya gitu. Oh, iya. Karena pernikahan pun gitu kan juga bukan untuk 1 atau 2 tahun gitu kan Gus, tapi untuk selama-lamanya gitu Gus. Betul. Nah menurut aku itu pernikahan sakral gitu loh Gus. Ya. Selalu yang sakral gitu, yang terjadi sekali dalam seumur hidup gitu. Itu gimana Gus biar sama-sama bisa searah gitu Gus, antara orang tua dan calon gitu. Atau Jadi gini ya, kita takar dulu, kita sinkronkan dulu. Artinya gini, umpama dijodohkan dengan orang tua, ya. Kalau kita sama sekali nggak cocok, kan, terus nggak masuk belas lah di kriteria kita, nggak masuk sama sekali. Ya Datu Maringgi. Nah, kita tolak secara halus, apa? Nggak masalah. Bukan nanti dikira durhaka. Enggak. Asalkan penolakannya dengan halus. Nggak memberontak gitu. Iya, nggak terus kemudian Tidak seagama, tidak sekeyakinan, misalnya gitu ya. Misalkan yang apa namanya track recordnya pemabuk, gitu ya, mungkin ya. Iya seperti itu, kita tolak secara Bisa boleh, boleh. tidak sekeyakinan, misalnya karena orang tua punya hutang budi, hutang apa gitu toh, main di ini aja gitu lah. Nggak apa-apa. Nggak apa, tak terlalu. Tapi kalau orang tua jodohkan, kita kok cocok, artinya cocok itu ya gak cinta juga, tapi cocok. Ya. Ini sebenarnya meskipun dari orang tua, sebenarnya ya boleh-boleh juga lah istilahnya seperti itu. Boleh dikasih lampu hijau gitu lah ya. Ya lanjut aja. Oke, meskipun kita nggak cinta, Nggak cinta, tapi kok cocok. Ini kok nyaman ya orangnya ya, boleh Bisa masa depan nih, ya gitu kan. Ini boleh nih, misalnya gitu. Oh ini cewek ini boleh nih. Ya. Masa depan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jarang-jarang orang tua menjerumuskan anaknya. Ya toh. Logikanya seperti itu. Logikanya. Yang ada justru malah anaknya duluan gitu, yang minta ini sama ini. Orang tua nanti tinggal ngikut aja gitu. Ya. Oh, iya. Karena gini, bayangkan ya nikah itu kan hubungannya nggak hanya hubungan dengan pasangan aja. Ada hubungan keluarga, ada hubungan kompleks. Iya. Macam-macam. Kalau orang nikah, kemudian dari orang tua nggak setuju, ya sudah orang tua itu sifatnya nggak setuju terus. Dan nantinya konflik. Nah itu kan kalau konflik sama orang tua nggak enak. Ya. Istri kita akan merasakan ketidaknyamanan karena istilahnya dimusuhi atau nggak disukai oleh mertuanya kan seperti itu. Nggak enak rasanya. Itu akan menyengsarakan istri kita juga nantinya. Kalau kita ingin bahagiakan, ya kan? Kita ingin bahagiakan, kenyataan nggak bahagia kan? Nah, gitu. Asmara. Membingungkan apa enggak ya? Apa asmara itu perlu dibingungkan apa enggak? Maksudnya? Asmara itu dia yang membingungkan. Apa? Yang membingungkan. Kita yang bingung. Oh. Kitanya atau sebagai manusia yang bingung. Tapi jadi nggak soal kabeh loh Mas Gus, di Al-Quran, hadis, kitab itu sudah ada acuannya aja nih ya. Kalau mau ada, jadi min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'allakum tatafakkarun. Jadi gini, Allah itu sudah menetapkan di lauh mahfuz judul 3 hal yang tetap, judul, rezeki, mati. 3 itu sudah kita sudah dipersiapkan. Kita nggak mungkin bisa mengelak. Nah, kita bahas tentang judul. Judul kita siapa? Allah. Allah yang asli menjudulkan Allah. Tapi syariatnya melalui jomblang, melalui orang tua, melalui teman, itu syariatnya. Tapi sebenarnya yang menjudulkan itu Allah. Seperti halnya Allah menjudulkan Adam dengan Hawa. jalannya aja. Maka ketika kita sudah dijodohkan, sebenarnya Allah itu
maha bertanggung jawab, Allah menjodohkan untuk depannya Allah juga akan memberikan ada ininya lah ya, ada jawabannya. Ada jalannya. ada jalannya seperti itu. Artinya gini, seperti contoh Allah menghidupkan melahirkan kita dalam Allah tanggung jawab, artinya kita pasti diberikan jalan kehidupan dan alur sama kita berikan jodoh itu tidak dilepas. Ada akibat dari perjodohan itu. Yang pertama kita sepenuh, kita akan menjadi nyaman, tentram, nggak galau. Kita sepenuh wilayahnya, tentram. Sebelumnya galau, jangan sendirian di rumah, ya toh. Nah, kita udah ada temennya, teman curhat, sebagainya. Waja'alna bainakum mawaddah. Dan Allah sendiri juga yang memberikan rasa cinta di keduanya. Apa yang memberikan dalam setiap itu rasa? Iya. Ketika kita tidak diberikan rasa cinta, berarti ada yang problem dari diri kita. Oh, gitu. Maka kita introspeksi, kita udah punya istri, kok kita nggak cinta sama istri, pasti ada yang problem. Kita introspeksi, masa problem ini nanti. Oleh dewi cek, boleh kono kene. Itu. Sholatnya kurang. Kurang, atau kita masih mencari-cari lagi. Ya. Nggak bisa menerima gitu ya apa yang sudah ada. Oh gitu. Ya, Oke. Tapi kalau biasanya setahu saya itu kan kalau mau ngungkapin cinta itu kan biasanya dari cowoknya dulu nih biasanya. Tapi kalau misal dari ceweknya gitu gimana Gus? Orang mana? Iya, ceweknya Nggak ada yang di daerah lain gitu. Ceweknya yang melamar. melamar. Udah. Itu gimana kalau gitu? Oh iya deh. Iya. Jadi Khadijah yang mencintai dia. Oh gitu. Oh, iya. Iya. Wow. Ya. Berarti udah dipraktekin sama Siti Khadijah sama Rasulullah zaman dahulu ya. Khadijah Ya, ada salahnya. Oke. cinta sama Khadijah dulu. Itu beliau cara mengungkapkannya itu gimana? Gus? Apakah lewat doa atau langsung belak-belakan gitu? Gus, aku mencintaimu. Oh gitu. Khadijah itu waktu itu mitra bisnis Rasulullah. Dan dekat dengan Rasulullah. Iya. Dekat. Nah, soalnya gini. Ini awalannya dulu ya. Iya. Awalnya yang perempuan atau yang laki-laki kan gitu kan. Nah, artinya apa? Kalau yang awal cinta duluan ya, maka orang yang dicintai itu sifatnya luluh. Nah, sifatnya luluh. Maka ketika nggak luluh ya nggak bisa, karena orang yang mencintai itu biasanya dia akan ada pembuktian dan pengorbanan. Agar apa ya? Itu balik mencintai. Lulu dulu. Iya. Balik mencintai. Kalau nggak lulu, boleh menang. Iya. Tapi kalau misalkan kita itu udah Gus, udah bilang itu kalau misalnya suka sama dia, cuman dianya nggak mau. Maka ketika Khadijah mencintai Rasulullah, Khadijah berusaha membuat Rasulullah berapa banyak pengorbanan ya, karena dia cinta duluan. Ini Khadijah cinta duluan, Khadijah yang berkorban. Mas yang cinta duluan itu yang berkorban itu. Berkorban dalam segala hal batinnya Gus ya. Karena cinta. Nggak akan ini langsung lah. Cinta kok. Cinta itu ada yang mengatakan tepatnya. Cinta adalah pengorbanan. Ya, itu asli itu. Iya. Cinta adalah pengorbanan. Oke. Khadijah cinta Rasulullah, Khadijah berkorban. Wah, dari awalnya kaya raya menjadi miskin. Itu korban. Itu korbannya korban unta atau korban sapi, Gus? Pengorbanan. Oh gitu. Iya. Oke.
closing statement apa nih, Mas? Apa? Maka saya Eh. kembali tadi, ketika kamu mencintai itu jangan munafik. Artinya apa? Jangan munafik. Artinya kita berkorban. Kalau kita nggak berkorban, itu namanya kita membangun diri sendiri ya. Cinta tapi kalau nggak mau berkorban, nah itu kan nggak gender. Iya, kalau lihat ini Gus Alto pengen ngantar anaknya ke sekolah. Itu cinta berarti ya. Cinta. Betul, mendingan tidur enak tidur. Asli. Gitu. Asli. Asli dimarahin iya. istrinya gitu. Oke. Enggak ya. Itu Asli. contoh di mana harus berkorban. Asli ya. Ya kan? Yang asli ada badaknya. Asli dimarahi sama istrinya. Iya. Kenapa? Relasinya apa? Antara dimarahi Cinta. sama cinta. Nah, betul. Padahal hal yang berbeda. Dimarahi itu takut, cinta itu berbeda dengan takut. Itu implikasinya bagaimana ya? Itu kata tetangga itu Kata- kalau itu. Oh, Yang iya. jelas mengantori anaknya sekolah itu adalah cinta. Iya. Ini keluarga. Memberikan nafkah juga termasuk cinta. Itu. Dari cinta itu akan berasa. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ini artinya gini, ini belum takut, takut deh. Oke. Takut kalau yang dicintai itu marah. Banyak. Ya semoga Mas Anas tidak menjadi takut ya. Iya. Mencintai ya. Enggak lah, aku jadi takut. Gak usah dicintai wes. Kok ini jadi nih. Oke. Ya. Tapi insya Allah nih Pak Ade ini udah diberikan pencerahan sama Gusto, Oke. udah diberikan kisi-kisi lah ya. Insya Allah nanti siap ya. Makin siap. Makin ya. siap. Yang penting itu kita kalau dari saya sendiri sih fokusnya karir dulu ya. Kalau kata orang tua saya itu kamu boleh mencintai seseorang asalkan kamu sudah mapan. Iya dong. Masa nanti kalau udah berkeluarga tapi nggak mapan ya nanti kan sakit juga gitu kan dari Tanggung istrinya. jawabnya gimana? Iya tanggung jawabnya di mana gitu. Iya. Oke. Jadi untuk closing statement hari ini apa? Pak Ade? Oh ya gitu. Masih Oh, iya. ini. Oh iya. Jadi nanti Maksudnya apa nih? Oke. Jadi closing statement dari ini dapat kesimpulannya ya Pak ya, yang dari percakapan malam hari ini terkait asmara. Yang pertama, itu poin pertama adalah kita ketika mencintai seseorang kita itu harus mengungkapkannya. Jangan dipendam karena itu bisa membuat hati kita tersakiti, membuat diri kita tidak nyaman. Bingung juga ini mau diarah kemana gitu. Terus yang kedua kalau memang dia itu adalah jodoh kita itu harus berusaha, berdoa dan berikhtiar. Baru nanti kalau ketiga ini belum tercapai barulah kita bertawakal. Kalau gak dapet baru cari yang lainnya lagi. Oke. Jangan cari jembatan. Oke betul lah, jangan cari jembatan. Terus Caranya menjembatani. Oke betul lah, carilah yang menjembatani. Betul. Dicerahkan, diberikan pencerahan. Oke. Terus yang ketiga itu kita itu harus pandai-pandai untuk mensyukuri kalau memang sudah dapat jodohnya gitu dari Ustaz ya. Kita itu harus bisa gimana biar caranya Full full mencintai luar dan dalamnya gitu, mencintai batininya dan zohiriyahnya gitu. Dan kembali lagi kita itu harus mencintai seseorang itu berdasarkan atas Gusti Allah, atas kehendaknya, atas izinnya. Betul atas kehendaknya, bukan karena kemauan kita sendiri. Bukan kita sengaja. Iya. Bisa disengaja dibuat-buat ya. Betul. Jadi itu untuk closing statement atau kesimpulan pada malam hari ini, Pak Ade. Kesimpulan pada pagi hari ini. Iya, betul sekali pada pagi hari. Oke, terima kasih banyak untuk waktu dan tempatnya dari Gustop dan juga tempat dan waktunya untuk Mas Ade, Pak Ade. Terima kasih banyak sudah berdiskusi, berdialog malam hari ini. Semoga percakapan malam hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Dan semoga ini sebenarnya sih buat saya sendiri. Oh, iya.
ini ada Iya, iya. bahasa yang Ini sendiri adalah semua, bahasa sendiri. gitu. Betul, betul. Kesimpulan dan akhirnya masalah dan kesimpulannya ada di saya. Betul, betul, betul. Oke, oke, mungkin itu saja. Terima kasih banyak, Ustaz. Mungkin bisa ditutup dari Pak Adi. Ya, udah langsung. Oke, teman-teman. Oke. Ini obrolan mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Dan Amin. kita ketemu lagi di obrolan lainnya. Oke. Oke, terima Oke, kasih. see you. See you. Dadah. Oke.